Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Unisel Channel. Oke, di video kali ini kita masuk HP servisan HP Sony M4 dalam keadaan dari usernya sih keluhannya dia habis jatuh dari motor, kelindes pula, dan gitu di jalan kata dia nggak nyala gitu. Jadi kita cek apa aja yang rusak dari HP ini, karena kalau misalkan dari kronologi kayak gitu bisa ke IC-nya rusak ya, ke IC power atau bisa ke IC PA-nya kalau misalkan jatuh kelindes itu ya. Karena kita sering menghadapi kasus-kasus kayak gitu. Dan kalau LCD kayaknya dipastikan dia rusak juga gitu ya. Karena udah parah banget kelihatannya. Jadi kita coba bongkar aja. Kita buka dulu backdoor-nya. Karena backdoor-nya ini dari kaca, jadi kita agak sedikit pelan-pelan gitu ya, karena takut pecah. Terus udah gitu, buat para pemula jangan lupa kalau buat buka backdoor yang seperti ini diusahakan pojok-pojoknya saja, jangan sampai masuk ke tengah ya, terlalu dalam ininya, karena ditakutkan ada fleksibelnya yang nantinya malah putus, yang harusnya kita memperbaharui atau mengganti LCD atau yang lain, nanti kita malah double gitu. Kita pelan-pelan aja ngebukanya. Nah, takutnya fleksibel yang kayak gini nih, yang keputus nantinya malah kita mengganti gitu. Kita buka dulu konektornya. Ini konektor kameranya kita buka juga. Bisa pakai kuku kalau ada kuku, kalau enggak bisa pakai pinset, dan bisa pakai yang lain ya buat ngebuka konektornya. Kita angkat dulu nih baterainya. Kita cek di power supply ya, masih angkat apa enggak. Soalnya kalau dari baterainya dia udah copot duluan, ditakutkannya emang karena baterainya copot dia nggak ngangkat gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita buka dulu baterainya. Oh, gampang banget ya. Oke, kita coba ya, dicek di power supply-nya apakah arusnya masih bagus atau emang ada keluhan di yang lain. Oke, ini kita pasang dulu ya. Tadi ngapain dibuka ya? Lupa kita guys. Apa? Ya. Ini kayaknya fleksibel LCD ya. Fleksibel LCD ini kayaknya di sini. Ini Sony M5 ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi kita cara ngeceknya dengan menggunakan power supply ya. Voltnya kita taikan ke 4 ampere, ke 4 volt. Terus maaf, ini nempel antara ground sama plusnya. Nah, di sini kita menggunakan bantuan pinset ya. Nah, jadi si yang minnya atau yang hitamnya kita tempelkan di ground. Kita tempelkan di ground, di mana saja ya, yang penting di ground. Nah, plusnya kita tempelkan ke ke jalur baterainya. Kita congkel dikit ya. Nah, jadi kita bisa nempelin ininya. Nah, seperti ini. Kita tempelkan yang minnya atau yang hitamnya. Terus yang plusnya ini maha bunyi ya, kan nempel dia ke ground juga. Nah, kita tempelkan ke jalur baterainya. Nah, setelah itu kita pencet tombol, nyala apa enggak dia. Nggak nyala sobat. Wah, bisa jadi ini ada yang aneh-aneh. Ada yang salah ya. Coba kita pakai baterainya dulu ya. Baterainya tadi kita coba tempelkan dulu, kalau pakai baterainya nyala apa enggak dia. Ditakutkannya tadi agak kepencet gitu ya, yang jalur fleksibel plusnya, apa jalur baterainya tadi kurang nempel. Oh, masih nyala guys, masih nyala teman-teman. Cuman emang dalam keadaan LCD nya parah ya.
Coba kita masuk sampai tampilan menu. Apakah touchscreen-nya masih bagus? Karena biasanya kalau misalkan jatuh terus kelindas, itu bisa dipastikan IC PA atau IC powernya dia nggak ngangkat. Maka tadi kita sempat deg-degan ya karena nggak ngangkat, karena bisa jadi itu IC powernya dia yang berkendala. Tapi kita lihat setelah masuk dipasangkan baterai, dia bisa ngangkat ya. Mantap guys, LCD-nya masih lumayan bagus ya, karena tinggal touchscreen-nya aja yang kita kita copot, nanti LCD-nya masih bisa kita gunakan. Tapi lebih mudahnya ya diganti sama LCD-nya, lebih gampangnya. Karena di kita lumayan jauh ya dari sini untuk ke toko spare partnya, kira-kira 1 jaman. Jadi lebih bagusnya, lebih mudahnya ya kita sekalian ganti satu set gitu, untuk menghemat waktu juga. Oke, masih bagus ya ternyata. Oke, tinggal kita ganti LCD-nya saja ya. Oke teman-teman, sampai sini saja. Nanti kita bisa lihat cara mengganti LCD-nya di video selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.